Selat Malaka, jalur ini adalah urat nadi paling rapuh sekaligus paling mematikan di planet bumi. Kalau Amerika Serikat memutuskan untuk menarik tuas rem di sini, ekonomi Cina bisa shutdown total dalam hitungan minggu. Banyak orang terjebak dalam narasi bahwa perang modern ini adalah soal siapa yang punya rudal hypersonic paling banyak atau kapal induk yang paling besar. Kamu salah besar. Perang hari ini adalah soal logistik, energi, dan efisiensi arus gas. Aku akan membedah datanya secara sangat mendalam. Kenapa Malaka ini adalah leher yang sedang dicengkeram oleh Amerika, dan bagaimana strategi cekikan ini bisa meruntuhkan Beijing tanpa perlu satupun peluru dilesakkan. Selat Malaka bukan sekadar jalur perdagangan. Ini adalah jalur nyawa yang menjadi rumah bagi aliran 80% impor minyak Cina. Dunia mungkin melihat ketegangan di Laut Cina Selatan sebagai konflik wilayah. Tapi bagi Pentagon, ini hanyalah permainan pengalihan. Panggung sebenarnya adalah Selat Malaka. Jika Amerika menutup jalur ini, Cina tidak punya alternatif rute yang masuk akal secara ekonomi. Kamu harus tahu bahwa mereka terpaksa memutar melalui Selat Lombok atau Selat Makassar di Indonesia yang jaraknya ribuan mil lebih jauh, memakan waktu berminggu-minggu lebih lama dan menguras biaya bahan bakar kapal tanker secara masif. Ini adalah perang saraf, di mana musuh tidak dihancurkan dengan ledakan, melainkan dengan tagihan logistik yang membuat kas negara mereka bocor. Malaka bukan lagi soal kedaulatan wilayah, tapi soal siapa yang memegang kendali atas saklar lampu ekonomi Asia Timur. Nah, inilah yang disebut sebagai Malaka Dilema dan kedalaman ketergantungan. Kenapa Cina ini sangat ketakutan? Mari kita bicara angka yang akan membuat kamu sadar betapa rapuhnya posisi mereka. Nah, Cina saat ini mengimpor sekitar 11,6 juta barel minyak per hari. Angka ini adalah fondasi dari semua pabrik di Shenzhen, semua transportasi di Shanghai, hingga sistem militer mereka di Beijing. Namun, ada fakta pahit yang tidak bisa mereka ubah. Geografi adalah takdir. Istilah dilema Malaka ini pertama kali dicetuskan oleh mantan Presiden Cina Hu Jintao pada tahun 2003. Sejak saat itu hingga detik ini, masalah ini tidak pernah selesai. Justru semakin parah seiring pertumbuhan ekonomi mereka. Cina terjebak dalam ketergantungan yang mengerikan. Bayangkan, dari seluruh negeri yang masuk ke Cina, mayoritas harus lewat Selat Malaka yang diapit oleh negara-negara yang secara historis memiliki hubungan militer sangat erat dengan Amerika Serikat, seperti Singapura. Jika terjadi ketegangan atau eskalasi militer, Amerika Serikat tidak perlu melakukan invasi berdarah ke daratan Cina. Mereka cukup menempatkan armada di sekitar Singapura atau di pintu masuk Selat Malaka, tepatnya di jalur sempit Phillips Channel. Dampak pertamanya bukan kekurangan minyak secara instan, karena Cina mungkin punya cadangan strategis, tapi kehancuran sistem keuangan maritim. Begitu Amerika mengumumkan zona pengawasan khusus di Malaka, biaya War Risk Premium atau premi resiko perang pada asuransi kapal tanker akan melonjak hingga ribuan persen hanya dalam semalam. Artinya apa? Kapal-kapal tanker swasta yang mengangkut minyak ke Cina akan menolak melintas, ya karena tadi biayanya lebih mahal daripada nilai muatan sendiri. Jika Beijing memaksa menggunakan armada milik negara, mereka ini harus menanggung biaya operasional yang membengkak luar biasa. Dampak sistemiknya adalah inflasi di dalam negeri Cina yang tidak akan terkendali. Harga bahan bakar naik, harga listrik industri naik, dan tiba-tiba barang-barang buatan Cina alias made in China tidak lagi kompetitif di pasar global. Inilah alasan mengapa proyek jalur sutra baru seperti jalur pipa lewat Myanmar atau kereta cepat lewat Asia Tengah sedang dikerjakan dengan sangat gila-gilaan. Tapi masalahnya, jalur darat itu mahal dan kapasitasnya sangat kecil dibandingkan kapal tanker. Cina pun tetap tercekik. Lalu bagaimana cara Amerika Serikat menguasai jalur ini secara efektif tanpa harus menguras anggaran militer mereka dalam perang terbuka yang melelahkan? Mereka menggunakan strategi yang disebut sebagai choke point control
atau disebut strategi The Steel Wall di titik sempit. Strategi ini bukan tentang pamer kekuatan mentah, tapi soal efisiensi operasional. Di era sekarang, menggunakan kapal induk kelas Ford seharga 13 miliar dolar hanya untuk mengejar kapal tanker adalah sebuah pemborosan. Amerika menggunakan pendekatan asimetris. Low cost, high impact. Pertama, penggunaan aset patroli yang memiliki loiter time atau waktu operasional di udara yang tinggi. Amerika Serikat mulai mengerahkan aset seperti drone MQ-9 Reaper atau pesawat patroli maritim yang bisa nongkrong di udara selama 30 jam lebih dengan biaya operasional yang tentunya sangat rendah dibandingkan jet tempur siluman. Dengan drone-drone ini, Amerika bisa mengunci koordinat setiap kapal tanker yang berafiliasi dengan Cina selama 24 jam penuh tanpa henti. Mereka menciptakan dinding baja atau steel wall yang tidak terlihat tapi mematikan. Yang kedua, keunggulan teknologi sensor. Di laut yang bergelombang, radar seringkali mengalami gangguan yang disebut sea clutter, pantulan gelombang laut yang membuat objek kecil sulit untuk dideteksi. Namun, Amerika menggunakan teknologi sensor inframerah sebagai generasi terbaru yang mampu mendeteksi panas mesin kapal secara spesifik. Tidak ada kapal tanker raksasa yang bisa bersembunyi atau mencoba menyelinap di antara ribuan kapal nelayan jika mesinnya memancarkan panas yang setara dengan ribuan tenaga kuda. Amerika memastikan bahwa setiap liter minyak yang menuju ke arah utara berada di bawah pengawasan lensa kamera mereka dengan presisi tinggi. Mereka ini juga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk memantau pola lalu lintas secara real-time. Jika ada kapal yang mencoba mematikan sistem identifikasi otomatis atau ICE, mereka akan menghindari pengawasan, algoritma Amerika akan segera mendeteksinya sebagai anomali, dan drone bakal dikirim dalam hitungan menit untuk melakukan verifikasi visual. Ini bukan lagi soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang paling tahu posisi lawan di setiap detik. Senjata paling mematikan Amerika di Selat Malaka itu bukanlah peluru, melainkan akses ke sistem finansial global. Inilah yang aku sebut sebagai economic strangulation atau pencekikan ekonomi melalui instrumen legal. Amerika tahu bahwa perdagangan laut dunia bergantung pada dua hal, asuransi dan navigasi. Mari kita bedah logikanya agar kamu paham betapa ngerinya ini semua. Sebuah kapal tanker raksasa VLCC yang membawa 2 juta barel minyak senilai ratusan juta dolar tidak akan berani berlayar tanpa asuransi. Kenapa? Karena jika terjadi kecelakaan atau ada tumpahan minyak tanpa asuransi, perusahaan pelayaran bakal bangkrut seketika. Masalahnya bagi Cina, mayoritas perusahaan asuransi maritim terbesar, P&I Clubs, berbasis di London atau negara-negara sekutu Amerika yang patuh pada sanksi Washington. Cukup dengan satu kebijakan hukum atau perintah eksekutif, Amerika bisa menekan perusahaan asuransi untuk memblacklist kapal-kapal yang mengangkut minyak ke pelabuhan Cina selama periode ketegangan. Tanpa asuransi, kapal tersebut menjadi paria di laut. Tidak ada pelabuhan di dunia yang mau menerima kapal tanpa asuransi karena resikonya terlalu besar bagi lingkungan dan ekonomi lokal. Nah, selain itu, ada faktor navigasi satelit. Selat Malaka adalah jalur yang paling sempit dan berbahaya, dengan banyak titik dangkal yang bisa membuat kapal karam. Kapal tanker modern ini sangat bergantung pada presisi navigasi. Amerika yang memiliki kontrol penuh atas konstelasi satelit GPS, secara teknis bisa melakukan jamming atau manipulasi data navigasi di koordinat tertentu di Selat Malaka. Amerika tidak perlu menembak kapal tersebut. Mereka cukup membuat kapal itu tidak berani bergerak karena resiko kandas menjadi terlalu tinggi. Strategi ini sangat cerdik karena bersifat bersih. Tidak ada darah yang tumpah, tidak ada kapal yang tenggelam di berita internasional, tapi pasokan energi Cina berhenti total secara hukum dan teknis. Ini yang namanya blokade tanpa peluru. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling jarang nih dibahas oleh analis militer konvensional, tapi merupakan inti dari ketakutan Beijing, yakni perangkap dedolarisasi. Kamu pasti tahu kan, Cina ini sedang gencar-gencarnya mendorong penggunaan yuan dalam transaksi minyak atau petro yuan untuk menghindari dominasi US dollar. Mereka ini pengen melepaskan diri dari sistem keuangan yang bisa putuskan Amerika sewaktu-waktu melalui sistem SWIFT. Namun,
Disinilah letak jebakannya. Strategi Amerika di Selat Malaka justru bisa menjadi alat untuk mematahkan ambisi Yuan ini. Nah, begini logikanya. Jika Selat Malaka ini dikunci, Cina akan kehilangan akses ke energi termurah yang biasanya mereka beli lewat skema bilateral menggunakan yuan dari mitra-mitra yang berada di jalur laut tersebut, seperti Iran atau beberapa negara Timur Tengah. Dalam kondisi krisis energi akibat blokade, Cina akan mengalami kepanikan domestik. Mereka harus cari sumber energi alternatif secara instan di pasar spot dunia. Masalahnya ya, di pasar energi dunia yang bersifat darurat atau emergency, satu-satunya mata uang yang diterima secara universal itu adalah ya US dollar. Saat cadangan minyak menipis dan industri mulai mati nih, Cina itu nggak punya waktu untuk bernegosiasi panjang menggunakan yuan. Mereka bakal terpaksa membakar cadangan dolar mereka yang sangat besar untuk membeli energi darurat dari pasar internasional atau sekutu-sekutu Amerika yang tetap membuka keran minyaknya tapi hanya menerima dolar. Blokade maritim di Malaka secara tidak langsung memaksa Cina untuk kembali merunduk di bawah sistem finansial Amerika demi menjaga kelangsungan hidup industrinya. Strategi dedolarisasi yang telah dibangun dengan biaya miliaran dolar selama puluhan tahun bisa runtuh hanya dalam hitungan minggu. Nah, kamu harus paham, mereka terpaksa kembali ke sistem finansial Amerika karena kebutuhan perut industri mereka yang harus tetap kenyang. Pada akhirnya, hanya dolar yang bisa membeli makanan darurat itu saat jalur utama ditutup. Ini membuktikan bahwa penguasaan fisik atas Malaka adalah juga penguasaan atas kedaulatan finansial lawan. Oke, sekarang kita akan membahas the impact dari semua ini. Bagi Cina, kehilangan kendali atau bahkan sekadar menghadapi ancaman blokade di Malaka adalah ancaman eksistensial bagi stabilitas negara dan kekuasaan partai. Kamu harus paham struktur ekonomi mereka secara mendalam. Cina adalah pabrik dunia. Ekonomi mereka itu berjalan berdasarkan margin keuntungan yang sangat tipis namun dengan volume produksi yang sangat besar. Kenaikan biaya logistik itu sedikit saja, katakanlah 5%, udah cukup untuk membuat ribuan pabrik di wilayah industri mereka itu kehilangan daya saing dibandingkan manufaktur di negara lain. Nah, jika biaya asuransi dan logistik naik ribuan persen karena dilema Malaka tadi, maka seluruh model ekonomi Cina ini akan kolaps. Produk mereka bakal menjadi terlalu mahal untuk pasar global, sehingga pesanan dunia akan berpindah secara masif ke negara lain seperti Vietnam, India, atau Meksiko. Gangguan di Malaka akan menciptakan efek domino yang mengerikan. Pertama, krisis energi akan menyebabkan pemadaman listrik massal atau blackout yang mematikan jalur produksi secara paksa. Lalu yang kedua, pengangguran bakal melonjak drastis karena pabrik-pabrik berhenti beroperasi. Ketiga, terjadi hyperinflasi karena biaya transportasi bahan pokok meningkat tajam. Kombinasi dari tiga hal tadi adalah resep yang sempurna untuk kerusuhan sosial yang bisa mengancam legitimasi kekuasaan di Beijing. Inilah alasan utama mengapa Cina sangat agresif membangun pangkalan militer dan melakukan reklamasi di Laut Cina Selatan. Mereka ini bukan sekadar ingin mengklaim Pulau Karang. Mereka sedang mencoba membangun zona penyangga atau buffer zone agar armada Amerika tidak mendekat dengan mudah ke titik cekik Malaka. Mereka ingin mendorong garis pertahanan sejauh mungkin dari daratan mereka. Tapi sayangnya bagi Beijing, selama Amerika Serikat masih memiliki aliansi militer yang kuat di Singapura, Filipina, Jepang, dan Australia, posisi Cina tetap berada dalam bayang-bayang blokade yang mematikan. Malaka tetap menjadi leher yang bisa diremas kapan saja oleh Amerika tanpa perlu melepaskan tembakan pertama. Nah, sebelum aku tarik kesimpulan akhirnya yang akan membuka mata kamu semua, mari kita lihat dulu kembali rangkuman poin-poin krusial yang udah kita bedah. Yang pertama adalah dilema Malaka, bukan jargon. Ini adalah realitas geografis, di mana ekonomi raksasa Cina bergantung pada jalur sempit selebar 2,8 km untuk 80% impor minyaknya. Tanpa jalur ini, mereka mati secara industri. Kedua adalah efisiensi militer asimetris. Amerika tidak perlu perang besar untuk mengurangi energi. Cukup dengan penggunaan drone MQ-9 Reaper dan sensor inframerah generasi terbaru untuk mengawasi setiap pergerakan tanker dengan biaya murah. Nah, yang ketiga adalah pencekikan ekonomi atau economic strangulation. Senjata paling ampuh di abad ini adalah kontrol atas asuransi maritim global dan navigasi satelit.
membuat kapal tanker Cina menjadi paria secara hukum jauh lebih efektif daripada menenggelamkannya. Nah, yang keempat adalah perangkap finansial dedolarisasi. Blokade maritim di Malaka ini menghancurkan upaya internasionalisasi yuan karena Cina dipaksa kembali menggunakan sistem dolar untuk membeli energi darurat di pasar internasional. Yang terakhir adalah ancaman eksistensial domestik. Ketidakstabilan ekonomi akibat kenaikan biaya logistik di Malaka bukanlah sekadar masalah angka, tapi potensi pemicu keruntuhan industri dan stabilitas sosial di dalam negeri Cina. Nah, sekarang siapa yang paling tahan rugi? Kemenangan di era modern tidak lagi ditentukan oleh siapa yang memiliki bendera paling tinggi di medan perang, atau siapa yang paling banyak memiliki jumlah tentara. Kemenangan ditentukan oleh siapa yang memiliki cadangan kas paling tebal, logistik yang paling aman, dan siapa yang mampu mengunci arus kas lawan tanpa harus mengeluarkan biaya besar dari kantong sendiri. Amerika Serikat melalui penguasaan strategis atas Selat Malaka menunjukkan bahwa mereka masih memegang kendali atas rem ekonomi dunia. Cina mungkin memiliki ribuan rudal balistik dan jutaan tentara. Tapi selama mereka masih harus melewati jalur sempit di depan mata armada Amerika hanya untuk menyalakan listrik di negara mereka, posisi mereka tetap sangat rentan dan berada di bawah kendali Washington. Yah, inilah wajah baru peperangan. Bukan lagi soal ledakan granat, tapi soal cekikan pada nadi logistik dan energi. Strategi Amerika sangat jelas. Mereka ingin menang sebelum perang dimulai dengan cara menguasai infrastruktur transaksi dunia. Kalau kamu jadi pemimpin di Beijing sekarang nih, Pop Gengs, apa sih rencana darurat kamu? Apakah kamu akan nekat membangun pipa gas raksasa melalui darat yang sangat mahal dan rentan disabotase? Atau kamu akan memilih cara paling beresiko, menantang armada Amerika Serikat di laut lepas untuk memperebutkan kendali fisik Malaka? Kemenangan sejati adalah saat lawan menyerah sebelum peluru pertama ditembakkan. Karena mereka tahu mereka sudah kalah secara kalkulasi logistik dan finansial. Bagaimana menurutmu?